Dah. Dah? Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kami dari kelompok High Carbon Steel ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dengan beranggotakan saya Aceh Muladiri Sekulo dengan NIM 23023 11076 dan Rama Sandi Rifan Yogiantoro dengan NIM 23023 11075 dan yang terakhir yaitu Muhammad Syahina Braja dengan NIM 23023 11077. Ya, pembahasan pertama yaitu klasifikasi berdasarkan unsur paduan. Jadi high carbon steel ini adalah jenis baja yang memiliki kandungan karbon yang tinggi, biasanya antara 0,6% hingga 1,5% dari berat totalnya. Klasifikasi berdasarkan unsur paduan pada high carbon steel ini bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu plain carbon steel, terdiri dari baja dengan karbon sebagai unsur utama tanpa unsur paduan lainnya. Ini adalah bentuk paling murni dari high carbon steel. Yang kedua yaitu alloy steel. Jadi baja ini mengandung karbon dan satu atau lebih unsur paduan seperti mangan, kromium, vanadium, nikel, dan molybdenum. Unsur paduan ini dapat meningkatkan sifat mekanis dan kekuatan baja. Yang ketiga yaitu tool steel. Baja ini dirancang untuk digunakan dalam pembuatan perkakas dan mati pemotong. Selain karbon, tool steel biasanya mengandung unsur paduan seperti kromium, tungsten, dan vanadium untuk meningkatkan ketahanan aus, kekerasan, dan kekuatan. Yang keempat yaitu spring steel. Jenis baja ini memiliki sifat elastis yang baik, yang membuatnya cocok untuk pegas dan aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap deformasi plastis yang berulang. Biasanya mengandung unsur paduan seperti silikon dan mangan. Yang terakhir yaitu high speed steel. Digunakan untuk membuat perkakas pemotong yang beroperasi pada kecepatan tinggi. Baja ini mengandung karbon tinggi dan unsur paduan seperti tungsten, molybdenum, kromium, dan vanadium untuk mempertahankan ketahanan terhadap suhu tinggi dan keausan. Selanjutnya itu proses pembuatan akan dijelaskan oleh Braja. Proses pembuatan. Yang pertama ada persiapan bahan baku. Proses dimulai dengan mempersiapkan bahan baku yang biasanya terdiri dari biji besi, karbon, dan bahan tambahan seperti mangan, silikon, dan kromium. Yang kedua, peleburan. Bahan baku dilebur dalam tungku peleburan. Pada tahap ini, suhu yang sangat tinggi digunakan untuk melebur bahan baku menjadi logam cair. Yang ketiga, penghilangan karbon. Setelah peleburan, komposisi kimia dan dari logam cair diperiksa dan disesuaikan jika diperlukan. Yang keempat ada heat treatment. Setelah komposisi kimia yang diinginkan tercapai, logam cair dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk bilet atau balok baja. Yang kelima, pengerolan. Setelah pemanasan ulang, bilet baja diproses melalui pengerolan untuk membentuk profil yang diinginkan, seperti batangan atau lembaran baja. Yang keenam ada pengerasan permukaan. Kadang-kadang, baja karbon tinggi juga dikenai proses pengerasan permukaan, tambahan untuk meningkatkan ketahanan aus dan kekerasan permukaan. Yang ketujuh, pengujian. Setelah semua tahapan produksi selesai, produk akhirnya diperiksa secara ketat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang kedelapan, pengemasan. Produk baja karbon tinggi kemudian dikemas sesuai dengan standar industri yang siap untuk dikirim ke pelanggan atau digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi, manufaktur, atau industri lainnya. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik yang akan dijelaskan oleh Rama Sandi. Karakteristik atau sifat mekanis high carbon steel. Yang pertama, sifat ini kekerasan tinggi. High carbon steel memiliki tingkat kekerasan yang tinggi, membuatnya cocok untuk digunakan dalam pembuatan perkakas tangan seperti pahat, gergaji, dan pisau. Selanjutnya nomor 2 ada kekuatan yang baik. Kandungan karbon yang tinggi memberikan kekuatan tambahan pada baja, menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan struktural yang tinggi. Yang ketiga, ketangguhan yang rendah. Meskipun kekerasan yang tinggi, high carbon steel seringkali memiliki ketangguhan yang lebih rendah dibandingkan dengan baja dengan kandungan karbon yang lebih rendah. Ini membuatnya rentan terhadap
retak atau patah jika terkena tekanan yang berlebihan. Nomor 4 ada kemampuan mempertahankan afiliasi yang baik. Karena kekerasan dan kekuatannya, high carbon steel memiliki kemampuan untuk mempertahankan ketajaman yang baik pada mata pisau atau perkakas tajam lainnya. Yang kelima, rentan terhadap karat. Kandungan karbon yang tinggi membuat high carbon steel lebih rentan terhadap karat jika tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, perawatan tepat diperlukan untuk mencegah korosi. Yang keenam, ada proses pengerjaan yang sulit. High carbon steel cenderung sulit untuk dikerjakan baik dalam hal pemotongan, pembentukan, atau pengelasan dibandingkan dengan baja dengan kandungan karbon yang lebih rendah. Hal ini memerlukan teknik dan peralatan khusus untuk memprosesnya. Yang ketujuh, ada sensitivitas terhadap panas. High carbon steel dapat sensitif terhadap perubahan suhu yang cepat atau pemanasan yang tidak merata, yang dapat menyebabkan distorsi atau perubahan sifat mekanisnya. Yang selanjutnya ada aplikasi atau penggunaannya. High carbon steel memiliki kekerasan yang tinggi dan daya tahan aus yang baik, sehingga digunakan dalam beberapa aplikasi di mana kekuatan dan ketahanan aus yang tinggi diperlukan. Beberapa penggunaan utama high carbon steel meliputi yang pertama, pisau. High carbon steel sering digunakan dalam pembuatan pisau, termasuk pisau dapur, pisau lipat, pisau berburu, dan pisau taktis. Kekerasan dan ketahanan aus yang tinggi membuatnya cocok untuk pemotongan dan penggunaan jangka panjang. Yang kedua, perkakas tangan. High carbon steel digunakan dalam pembuatan berbagai perkakas tangan seperti pahat, gergaji, palu, dan skop. Kekerasan yang tinggi membuatnya cocok untuk pemrosesan kayu, logam, dan material lainnya. Selanjutnya, peralatan pertanian. Beberapa bagian dari peralatan pertanian seperti mata bajak dan alat penggalian tanah juga menggunakan high carbon steel karena kemampuannya yang tahan terhadap keausan dan kerusakan. Yang keempat, ada perkakas mesin. Di sektor industri, high carbon steel digunakan dalam pembuatan perkakas mesin seperti bor, pahat bubut, mata gergaji, dan roda gigi. Kekerasan yang tinggi membuatnya cocok untuk pemrosesan logam. Yang kelima, ada peralatan olahraga. Beberapa alat olahraga seperti pisau untuk memotong atau memahat, tang untuk memancing, dan mata alat penahan seperti menggunakan high carbon steel karena dan mata alat penahan sering menggunakan high carbon steel karena kekuatan dan daya tahan ausnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.